Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau ngomong langsung ya, berbicara langsung dengan Ustadz Bakhtiar Natsir. Ustadz saya Yudi Pramuko sudah lama memperhatikan ceramah-ceramah Ustadz, dan yang mengesankan tentu waktu menjelaskan dulu tafsir Al-Azhar karya ulama besar kita Buya Hamka, dan yang mengesankan lagi tentu waktu Ustadz menyematkan pin Garuda di dada sebelah kiri kalau nggak salah waktu zaman Pilpres kemarin, dan itu berarti Ustadz menunjukkan satu posisi intelektual dan posisi pembelaan yang jelas kepada siapa komitmen dan pembelaan itu diarahkan, dan itulah yang tampaknya dinanti kembali oleh umat. Dan kemarin saya lihat berita tentang ini Ustadz yang di Malang itu, karena saya orang Malang jadi saya merasa ada terikatan secara primordial karena saya orang Malang ketika Ustadz dipersilahkan pergi secara paksa di sana. Dan kemudian saya perlu jelaskan, saya pernah lihat Ustadz di Masjid Al-Ittihad ya. Waktu itu saya mahasiswa Utsman bin Affan, Ma'had Utsman bin Affan. Baru selesai saya sholat lohor, dan Ustadz beserta rombongan kemudian sholat berjamaah. Ustadz yang memimpin, yang menjadi imam, rupanya menjadi tamu dari tokoh-tokoh persatuan Islam ya. Dan saya pikir waktu itu Ustadz memberikan sedikit kultum setelah sholat lohor berjamaah, ternyata langsung pergi dan melintas 1 meter di depan saya, karena saya waktu itu ada di masjid itu. Di saat negeri kita Ustadz seperti sekarang ini yang ada distrust ya, ketidakpercayaan yang besar dari sebagian rakyat kepada pemimpinnya, dan umat juga mengharapkan bimbingan, arahan dan lain-lain, tetapi pemimpin tidak ada yang muncul. Saya merasa Ustadz Bakhtiar Natsir harus muncul dan membina dan membimbing, memandu umat harus bagaimana menghadapi situasi yang tidak membahagiakan seperti sekarang ini. Kalau menurut Pak Natsir, dakwah melalui kekuasaan itu lebih berwibawa dibanding dakwah melalui lainnya. Dan kita tahu Pak Natsir sebagai mungkin seorang politik Islam yang terbesar di abad 20 yang pernah kita miliki, dan pernah menjadi Perdana Menteri dan juga Ketua Partai Masyumi selama 2 periode selama 9 tahun. Dan di akhir hidupnya tentu saya alhamdulillah pernah rapat yang pertama dan yang terakhir di rumah beliau di Jalan Jawa atau Cokro Aminoto, ketika di saat usia yang sudah senja masih memikirkan perjuangan umat Islam Bosnia. Dan disitulah ide solidaritas Bosnia yang bergema ke seluruh Indonesia adalah ide orisinal dari Pak Natsir, dan saya ada di depannya, di depan Pak Natsir 1 meter, saya ikut rapat. Jadi kita Ustadz tampaknya kehilangan satu pimpinan, sementara Ustadz Bakhtiar Natsir sendiri terlalu low profile, terlalu tawadhu karena ingin tidak ada gesekan dan mementingkan umat Islam, meskipun sebagian umat Islam itu mencederai hak-hak. Sejak kejadian di Malang di mana Ustadz itu dipaksa untuk keluar dari kota Malang, itu kan sebenarnya mencederai hak-hak seorang warga negara yang berhak untuk menyampaikan pendapat di dalam undangan di hotel itu.
Tetapi ternyata Ustadz Bakhtiar Nasir tidak berusaha untuk menyalahkan siapa-siapa demi persatuan umat Islam. Dan problemnya adalah di situ Ustadz, ketika Ustadz tidak berusaha memaksakan diri untuk muncul, hanya mempertimbangkan persatuan di kalangan umat Islam dan harus bersabar, jangan putus asa dalam mempersatukan umat Islam. Tetapi umat Islam pada saat dan pada detik yang sama, pada saat yang sama kehilangan pimpinannya, yaitu ketika Ustadz Bakhtiar Nasir tidak mau tampil untuk memandu umat, kira-kira begitu. Mohon maaf bila saya salah di dalam menilai, tetapi seluruh publikasi tentang Ustadz Bakhtiar Nasir, respon-respon intelektual Ustadz Bakhtiar Nasir yang ada di jejak-jejak digital beberapa tahun sebelumnya itu, saya lacak lagi ketika kejadian di Malang kemarin, dan tampaknya satu sikap yang baru untuk lebih bisa membuat langit lebih cerah dan langit lebih biru dan tidak mendung lagi. Saya kira mungkin ya Ustadz Bakhtiar Nasir lebih aktif untuk tampil betul-betul menyuarakan kepentingan umat, menyuarakan kepentingan bangsa dalam perspektif Islam, dan tidak membiarkan persoalan-persoalan bagai tidak ada yang akan memecahkan dari tokoh-tokoh Islam. Tampaknya Ustadz Bakhtiar Nasir memiliki celah sejarah, mungkin tidak besar tapi cukup untuk memandu kemana umat harus bersikap atau mengarahkan kakinya, dan ke arah mana umat harus melihat ke depan. Dan itu umat sebenarnya sedang menanti dan mencari pemimpin yang baru di kalangan umat Islam, dan Ustadz Bakhtiar Nasir saya kira diterima oleh kalangan-kalangan tertentu intelektual baik di Muhammadiyah maupun di NU. Dan saatnya Ustadz saya kira untuk mengambil inisiatif yang lebih progresif, yang lebih besar, sebagaimana pernah dilakukan oleh politisi dan juru dakwah yang terbesar yang kita miliki, Muhammad Natsir. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.